Ahlul Quran hum ahlullah wa khossatu. Orang yang hafal Quran, orang yang ahli Quran menjadi keluarganya Allah, dijamin oleh Allah. Ini saya pengen semua di sini nggak boleh saling bermusuhan, harus rukun. Kamu mahwal hasud, hasad nggak ada obatnya ilal ma'wal kafan. Hati-hati, hasud itu Dila dengerin ya, juga Nabila, Egi. Kalau kalian hasud itu nggak ada obatnya ilal ma'wal kafan, obatnya hanya air dan kain kafan. Jadi selama ini yang ada polemik, saya pengen kalian minta maaf sekarang juga, biar ilmu kalian manfaat. Kita sebagai keluarga, anggap sajalah meskipun tidak satu kandungan, kita ini adalah keluarga. Dimana yang satu sakit, semua itu sakit. Saya banyak salah kepada Mbak Rafa, sudah berprasangka buruk, dan perkataan saya kasar ke Mbak Rafa. Saya tidak tahu kalau Mbak Rafa bisa bertaubat. Tolong minta maaf saya ini diterima ke Mbak, karena aku juga gimana ya Mbak, aku terlalu kasar kepada Mbak. Sebelum kamu minta maaf, sebelum kamu menjelaskan semuanya, aku udah memaafkan kamu kok. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib, dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadat, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thariqul Jannah ini, bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 1440575711111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 1, 2. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah lagu Nahwan, ya, disambung dengan sholawatnya, ikutin. Ma syamamtul warda illa zadani syauqan ilaik. 1, 2. Wa idza ma mala husnun khiltuhu yahnu alik, khiltuhu yahnu alik. Wa idza ma mala husnun khiltuhu yahnu alik, khiltuhu yahnu alik. Mudah-mudahan barokahnya sholawat dan barokahnya tartibul Fatihah, pembacaan Fatihah tadi, kalian semua senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, diberikan kesabaran dalam hati dalam menuntut ilmu, diberikan keikhlasan dalam menuntut ilmu, istiqomah. Mudah-mudahan kalian semua menjadi penghafal-penghafal Al-Quran, meneruskan dakwahnya Nabi, dakwahnya para sahabat-sahabat Nabi, dan mudah-mudahan kalian semua menjadi keluarganya Allah. Ahlul Quran hum ahlullah wa khossatu. Orang yang hafal Quran, orang yang ahli Quran menjadi keluarganya Allah, dijamin oleh Allah. Amin. Dan hindari, yang saya tekankan di pondok pesantren, tidak boleh membawa HP. Sekali lagi, di dalam pondok pesantren tidak boleh membawa HP. Karena apa? HP itu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, banyak madorotnya daripada manfaatnya. Kalau sekiranya banyak madorotnya, maka harus ditinggalkan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Ya, kalau sampai ketahuan ada yang membawa HP siapapun itu, HP-nya akan diminta oleh pengurus atau dimusnahkan. Jelas ya? HP-nya dimusnahkan dan akan ditakjir siapapun itu, mau Mbah Gondo Mayit atau Muhammad Nuzulul Maulidul Mubarak atau Mbak Rafa Fauzia, siapapun ya, nggak ada yang diistimewakan di sini, semua sama. Jadi nggak boleh bawa HP. Jelas ya? Ini kalian ini kelas 1 ibaratnya. Kenapa kelas 1? Kecil-kecil. Kalau yang gede-gede itu ada kelas 2 sahabat, kelas 3, kelas 4, ini kelas 1. Gondo Mayit udah tua kok masih kelas 1? Ya karena masih belajar. Ya kan, masih belajar. Rafa udah tua kok masih kelas 1, kan masih belajar, ada kelas-kelasnya. Tapi mereka itu potensi. Semalam saya lihat Ustadz Sucio ngajar, cepet banget bisanya. Fatihah bisa, apanya bisa, tadi sholawatnya bisa. Jadi nanti naik kelas ya, kalian nggak boleh iri ya. Kalau Gondo Mayit dan Mbak Rafa ini naik kelas nggak boleh iri, karena kan masih kecil-kecil. Oke, gitu aja ya. Ini saya pengen semua di sini nggak boleh saling bermusuhan, harus rukun, ya, nggak boleh iri, hasud, dengki, sombong, bahaya. Iri kamu, hasud kamu akan membakar hidup kamu. Mahwal hasud, hasad nggak ada obatnya ilal ma'wal kafan. Hati-hati. Hasud itu, Dila dengerin ya, juga Nabila, Egi,
Kalau kalian hasud itu nggak ada obatnya, ilal ma' wal kafan. Obatnya hanya air dan kain kafan. Nah, karena itu saya minta dari hati yang paling dalam, apa yang kalian tuduhkan selama ini tidak terbukti kepada Gondomait maupun Rafa. Jadi selama ini yang ada polemik, saya pengen kalian minta maaf sekarang juga. Biar ilmu kalian manfaat, ilmu kalian barokah, tidak diselimuti dendam dan amarah. Paham ya? Ya, saya minta Egi dari hati yang paling dalam. Kalau kamu ingin ilmunya manfaat barokah, maka sekarang ndak usah jaga image, gak usah angkuh, ndak usah sombong. Tidak akan menjatuhkan derajat kamu. Minta maaf, tidak akan menjatuhkan derajat kamu. Itu adalah akhlaknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Egi, saya minta kamu minta maaf dari hati yang paling dalam. Sekarang Gondomait atau Muhammad Maulidul Mubarak ini adalah keluarga kita, adalah saudara kita. Ya, ini saya tekankan betul. Nanti kalau ada saling musuhan, baku hantam, ini nama pondok pesantren kita dikirain nggak mendidik di situ. Ya, ini kalian nggak mendidik, nggak ada bully di sini. Di sini harus nyaman, harus tenang, harus senang, fokus belajar. Kalau ada yang berantem, itu bagiannya Mas Habibi. Saya minta kamu sekarang minta maaf semuanya dengan hati yang paling dalam. Jangan ada bullying lagi, Mas Habibi. Oke, Gus. Ini mereka jangan sampai santri-santri baik yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 jangan ada yang bullying. Oh, yang kecil-kecil aja sudah bully, gimana yang gede-gede nanti? Oke, ya ini mungkin karena satu faktor masih belum paham, Gus. Gimana caranya kita toleransi dalam lingkungan? Gimana caranya kita berbaur dengan sesama manusia, Gus? Ini kan pelajaran ini di kelas 1, Gus. Ini kan baru diterapkan. Jangan sampai ada kesenjangan sosial dimanapun berada. Kan salah satunya ini adalah modal untuk apa? Untuk kita setelah keluar dari pondok, kemana endingnya? Ya ke masyarakat, Gus. Jadi mungkin anak-anak ini masih belum paham dan belum bisa mengamalkan apa itu yang namanya sosial, Gus. Insya Allah kalau udah naik kelas 2, naik ke kelas 3 itu udah tahu, Gus. Gimana kita harus menghormati orang supaya kita dihormati. Jangan menunggu kita dihormati dulu, kita menghormati orang tersebut biar orang tersebut menghormati kita. Ngoten, Gus. Jadi jangan memandang orang sebelah mata. Lihat orang yang di belakang saya. Pakaiannya compang-camping, nggak karu-karuan. Akalnya ditarik oleh Allah. Dia ini majdub. Tapi doanya nggak pernah ditolak oleh Allah. Dia nggak kepikiran dunia sama sekali. Yang ada dalam hatinya Allah, Allah, Allah. Bahkan dirinya sendiri nggak pernah peduliin. Itu majdub. Belum tentu kalian yang ahli agama merasa paling dekat di hadapan Allah, paling mulia daripada dia. Salah. Dia justru setiap hembusan nafasnya, tiap detak jantungnya, dia ingat sama Allah dan sholawat sama Rasulullah. Ya, dan satu lagi, Gus, ini sebagai contoh ya, Gus. Kedepannya untuk semua santriwan, santriwati, apabila kalian melakukan kesalahan dan juga Di pondok pesantren ini kalian belajar harus nyaman. Jangan sampai ada yang nggak merasa nggak nyaman. Sehingga tidak fokus menghafal Al-Quran, menghafal hadis-hadis. Ya, saya pengen di sini semua nyaman, nggak boleh bermusuhan. Ya, ya udah tafsir ikut saya sama itu 5 anak. yang lainnya biar Yuk, saya ikut saya ke majelis. Ya, Oke, biarkan yang gede-gede tolong di briefing Egi, Dila ya. Oke. Tolong di briefing. Yang kecil-kecil ikut saya. Dan mohon maaf, Bu, saya mau menggunakan ruang tengah, boleh nggak? Boleh silakan. Biar lebih. Share. Yuk, udah kamu ikut aja, ikut Habibi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cak Bibi. Oh ya, kita pindah ya. Saya tunggu di sana, matikan dulu aja, langsung di sana. Langsung sana ya? Ya. Sulap dulu dong. Sini, belum. Sulap dulu. Mana sulapnya? Sesuai apa yang dikatakan Gus tadi, ini adalah proses awal kalian untuk apa? Untuk di masa depan. Karena masa depan kalian itu pasti tidak hanya di pondok. Setelah di pondok kalian akan
hidup bermasyarakat. Jadi jangan sampai hal yang kayak gini terus diajarin di pondok ini dengan baik-baik, kalian keluarnya tidak mendapatkan ilmu. Siapa ini Mas? Siapa namanya? Mas Egi. Dan juga Dila ya. Kita nggak boleh iri atau dengki terhadap orang, meskipun orang tersebut pernah melakukan kejahatan. Saya melihat kalian ini berpotensi di sini. Apalagi sekarang ini siapa ada teman baru, Barok atau Mas Barok ini dan Mbak Rafa. Insya Allah dia akan menetap di sini, akan mengikuti peraturan yang ada di sini, menjadi bagian dari kita. Dan saya tidak mau hal yang kayak kemarin-kemarin itu terjadi. Kita sebagai keluarga, anggap sajalah meskipun tidak satu kandungan, kita ini adalah keluarga. Di mana yang satu sakit, semua itu sakit. Harus selalu rukun. Perhatikan, Dila, Mas Egi, jadilah contoh untuk adik-adik kita. Jadilah panutan, karena apa? Semuanya itu tergantung kalian. Kalau kalian bisa menata diri kalian sendiri, terus membantu ustazah untuk menata teman-teman yang lain, insya Allah keberkatan atau keberkahan ini akan berlipat ganda. Sudah, Dila merasa salah nggak kemarin ke ini Mbak Rafa? Hah? Merasa ada salah nggak? Ya Ustadz, saya banyak salah kepada Mbak Rafa, sudah berprasangka buruk dan perkataan saya kasar ke Mbak Rafa. Saya tidak tahu kalau Mbak Rafa bisa bertaubat. Makanya itu pelajaran besar buat kita semua. Karena semua manusia itu berkesempatan untuk berbuat baik. Semua manusia itu berkesempatan untuk menjadi dirinya yang lebih baik. Jadi Dila, sewajarnya orang yang berbuat salah harus apa? Minta maaf Ustadz. Minta maaf. Mana contohnya? Kasih contoh sahabat-sahabat atau netizen di luar sana. Minta maaf yang sungguh-sungguh itu seperti apa? Coba Mas Rian dikasih mic. Itu. Mbak Rafa, saya minta maaf ya. Tolong minta maaf saya ini diterima ke Mbak. Karena aku juga gimana ya Mbak? Aku terlalu kasar kepada Mbak. Dio, sebelum kamu minta maaf, sebelum kamu menjelaskan semuanya, aku udah memaafkan kamu kok. Aku sudah sudah ikhlas, sudah legowo. Lagian juga aku memang mewajarkan. Pasti kamu masih kaget dengan adanya aku di sini, masih belum terima, dan itu hal yang wajar. Justru aku yang minta maaf sama kamu ya, karena kamu udah tahu segala keburukan aku selama ini, apa yang mau aku perbuat sama guru kamu di sini. Aku minta maaf juga ya. Iya Mbak. Semoga kita bisa berteman dengan baik. Amin. Kita bisa belajar bersama. Tolong bimbing aku, tolong bantu aku juga. Iya Mbak, saya akan bantu Mbak semaksimal mungkin yang saya bisa. Ya, itulah Dila. Soalnya Mbak Rafa ini akan menjadi kawan, akan menjadi bagian dari kalian semua. Kalau kalian tidak bisa membuat nyaman sesama santriwati, ya nanti akan berdampak buruk pada pesantren ini. Soalnya nggak ada di sini diajarkan untuk kita selalu curiga sama orang lain. Kita harus apa? Kalau ada orang baru, Sopan. bersifat apa? Jangan husnudon, harus apa? Berprasangka baik. Nggak Husnuzon. boleh Seuzon. Nah, harus itu ditanamkan, Mas Eki ya. Sampean di sini dibidik untuk menjadi ustadz loh ya. Berikan contoh yang terbaik, berikan contoh atau panutan-panutan yang untuk yang kecil-kecil tadi loh, contohnya itu akan merekam apa yang sampean lakukan terhadap orang, karena sampean ini dianggap senior untuk mereka.
Mas Egi juga menyadari nggak kesalahannya? Ya Ustaz, menyadari. Mengaku salah nggak? Ya, Seharusnya orang yang salah harus berbuat apa? minta maaf. Beri contoh lah, minta maaf yang tulus itu yang seperti apa? Apa? Mas Mubarok, dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya ingin mengucapkan, saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati yang paling dalam, karena selama ini saya sudah berprasangka buruk kepada panjenengan, sudah berkata-kata kasar, bertingkah laku yang gak sopan, yang menyinggung dan menyakiti hati dan perasaan panjenengan. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nggih, sebelum Mas berucap minta maaf sudah kulo maafkan Mas. Kulo juga njaluk ampura ya Mas. Alhamdulillah. Nggih. Terima kasih Mas Mubarok. Saya berharap kita di sini sama-sama belajar, sama-sama berjuang untuk apa? Untuk pondok kita tercinta ini. Nggih. Kita ngikut apa yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kita, apa yang sudah diajarkan oleh ustadz-ustadz kita di sini. Insya Allah kita berjuang bersama, belajar bersama sampai apa yang dicita-citakan oleh kita semua di pondok ini bisa kita wujudkan bareng-bareng. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bimbing saya ya Mas. Insya Allah kita belajar bareng bisa, karena saya juga masih belajar. Boleh saya peluk panjenengan biar Boleh. kita sama-sama. ya sama-sama Kulo nuwun pangurang ya Mas. sami-sami. Saya juga minta maaf ya sebesar-besarnya sama Mbak Rafa, karena juga pernah sering menyakiti beliau ya Mbak Rafa. Mohon dimaafkan saya. Ya Mas Egi, seperti yang saya bilang tadi ke Dila, saya juga sangat sadar diri, sadar posisi di sini. Wajar mungkin Masnya masih belum terima dengan adanya saya di sini. Dan ya sebelum Masnya minta maaf pun saya sudah memaafkan, dan saya juga minta maaf ya Mas ya kalau misalkan saya selama ini ada salah ataupun sifat-sifat dan kelakuan saya kemarin-kemarin itulah mungkin yang bikin Mas Egi jadi nggak terima adanya saya. Saya juga minta maaf Mas, semoga kita semua di sini bisa sama-sama belajar dengan baik. Adapun kurangnya saya mohon bantu untuk dibimbing ya Mas Egi ya. Ya Mbak, sama-sama. Ya udah, harapan kita semua sebagai, ya saya juga tahu saya di sini juga untuk ilmu apapun, untuk agama, untuk ilmu yang lain masih belum, sebenarnya tidak pantas lah. Cuma saya di sini dikasih amanah sama Gus Idris untuk menyampaikan apa yang seharusnya kita lakukan terhadap sesama manusia. Kalau kita ingin dihargai, kita harus menghargai manusia tersebut. Ya, ini selamat untuk Mas Barok dan juga Mbak Rafa, dan semoga panjenengan ini semua nyaman di sini. Kalau ada apa-apa bisa ngomong sama saya, sama Ustadz Sujiwo dan yang lain-lain. Kalau ada hal-hal yang dikira kurang pantas. Juga kamu itu juga ikut-ikutan kan kemarin? Siapa ini namanya? Bila, kamu ikut-ikutan kan? Ya harusnya minta maaf juga lah, bukan diam aja. Nakal. Gimana? Ya, nggak boleh nakal. Lah itu. Jadi santri itu harus ada contoh yang baik itu. Ya aja pinter. Ayo, kamu minta maaf. Rafa, maafin ya semua kesalahan yang saya buat. Ya nggak apa-apa Bil, sebelum kamu minta maaf juga aku udah maafin kok. Jadi sekarang kalian mau kan untuk temenin saya, berteman sama saya, kita belajar bareng? Mau kok Mbak? Enggak, dengan senang hati. Akhirnya beratur bareng. Iya. Ya ini ya untuk kedepannya Mbak Rafa, Mas Barok ya. Insya Allah panjenengan semua sudah diterima dengan semua santri. Harapan saya sampean-sampean berdua ini nyaman di sini, terus kerasan di sini, supaya apa? Tujuannya kan hanya satu, untuk memperdalam agama, untuk memperbaiki diri. Maka dari itu
Ayo sama-sama kita belajar ya. Semoga Mbak Rafa di sini juga betah. Amin, Mas. Mas Barok juga di sini supaya betah ya. Dan mungkin untuk fokus panjenengan semua, sampean-sampean berdua, setiap kita ngevlog atau kita kayak gini ini, insya Allah kita nggak akan gunakan ya. Iya, Mas. Kita nggak akan ngajak karena apa? Biar sampean berdua ini fokus untuk belajar. Gini. Oke, mungkin cukup dari situ ya Mas Eki, ditemani Mas Barok, Bila, ditemani Mbak Rafanya. Saya juga berterima kasih ya sama Mas Habibi sebagai penanggung jawab di sini, penanggung jawab selama ini. Saya juga minta maaf Mas, mungkin karena adanya saya dan juga Mas siapa namanya? Oke. Barok. Iya, Barok. Mubarok. Sudah banyak membuat kegaduhan. Jadi saya benar-benar berterima kasih Mas sama Mas Habibi juga. Ya, Terus saya kemudiannya- juga selaku manusia biasa, Mbak Rafa, dan juga Mas Barok, yang kemarin-kemarin yang suzon ke sampean berdua, saya juga minta maaf. Karena apa? Ini tanggung jawabnya berat. Kalau saya nggak waspada, nggak hati-hati, nanti efeknya akan ke semuanya. Betul. Maka dari itu, dengan ketulusan hati, dengan kesadaran diri saya, dengan kerendahan hati saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaafkan. Mungkin itu sahabat, dan juga saya masih ini kasih tahu informasinya untuk Liontin bulan purnama ini masih sisa 3 atau tinggal 3 yang bisa panjenengan markan atau yang jenengan butuhkan. Bisa langsung chat admin di 081 33 33 22776. Mungkin itu dari kami. Apabila ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan, kami selaku manusia biasa minta maaf yang sebesar-besarnya. Untuk panjenengan semua, para sahabat, para netizen, semoga panjenengan diberikan kesehatan panjang umur, dilancarkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat-hajatnya. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Iya Mbak. Kita Ini doain bareng ya. buat di kamar ya.